Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wahitri Saiful. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan materi IPS kelas 7 pada semester genap dengan judul Permintaan dan Penawaran. Anak-anakku sekalian, pada materi ini kita akan memperkenalkan mengenai permintaan. Tentunya kalian akan bertanya, apa yang dimaksud dengan permintaan? Baiklah, permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang dibeli oleh atau diminta pada tingkat harga dan situasi tertentu. Lalu apa yang mempengaruhi dari permintaan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Harga barang mempengaruhi permintaan dikarenakan jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut menurun. Demikian pula sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut naik. Yang berikutnya, yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mempengaruhi permintaan. Hal ini disebabkan jika pendapatan rata-rata setiap orang meningkat, maka akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang akan bertambah. Demikian pula sebaliknya, jika pendapatan masyarakat itu menurun, maka jumlah barang yang diminta juga akan mengalami penurunan. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Anak-anakku, selera masyarakat mempengaruhi permintaan. Hal ini disebabkan karena jika masyarakat menyukai suatu barang, walaupun barang tersebut harganya mahal, maka tetap akan dibeli. Sebaliknya, jika masyarakat tidak berselera terhadap suatu barang, meskipun harganya murah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan rendah. Yang keempat, yang mempengaruhi permintaan adalah kualitas barang. Kualitas barang mempengaruhi permintaan. Jika kualitas suatu barang tersebut bagus, walaupun sedikit mahal dari barang yang sama, maka masyarakat akan tetap memilih barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang tersebut jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut berkurang. Hal ini sebagai pertimbangannya, anak-anakku. Ketika seseorang itu ingin membeli tas yang bagus dengan barang yang lain yang hampir sama, tentu akan memilih harga yang sedikit mahal, tapi dengan jaminan kualitas tersebut bagus. Yang berikutnya adalah harga barang lain sebagai faktor kelima yang mempengaruhi permintaan. Harga barang lain di sini mempengaruhi permintaan. Jika banyak sedikitnya barang yang diminta, itu akan berpengaruh terhadap barang substitusi atau harga barang lainnya. Contoh, jika harga kopi di sini mengalami kenaikan, maka orang itu akan mencari sebagai pengganti minuman yang lainnya. Di sini saya contohkan teh. Ketika harga kopi itu turun, maka masyarakat bisa beralih kembali pada konsumsi minuman kopi. Yang berikutnya adalah keenam, adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk suatu negara akan mengalami bertambah, maka ini juga akan berpengaruh pula pada jumlah meningkatnya permintaan. Yang ketujuh adalah ramalan masa depan, di mana ramalan masa depan ini juga mempengaruhi permintaan, karena dengan seiring masyarakat bertambahnya permintaan terhadap suatu barang, maka diperkirakan ramalan masa depan mempengaruhi permintaan. Di sini diartikan masyarakat akan menambah permintaan terhadap suatu barang jika diperkirakan harga barang tersebut pada masa yang akan datang mengalami peningkatan. Contoh BBM. Yang kedua, mungkin harga tanah. Harga tanah pada masa akan datang juga akan mengalami peningkatan, sehingga orang akan melakukan investasi dan sebagainya. Itu tadi untuk permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai memahami dengan kurva permintaan. Apa yang dimaksud dengan kurva permintaan? Baiklah, ini kita akan membahas bahwa kurva permintaan adalah gambar grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan dengan harga.
Sebagai penjabarannya, jika harga suatu barang atau jasa turun, maka permintaan terhadap barang atau jasa akan naik. Demikian pula sebaliknya, jika harga barang dan jasa naik, maka permintaan terhadap barang dan jasa akan turun. Hal ini menyebabkan pada kurva penawaran digambarkan pergerakannya dari kiri atas ke kanan bawah sebagai keterkaitan berbanding terbalik antara harga dengan permintaan. Itu untuk kurva permintaan. Nah, berikutnya, setelah kita pahami mengenai kurva penawaran anak-anakku, adalah macam-macam permintaan. Macam-macam permintaan yang perlu kalian pahami itu ada dua. Yang pertama adalah daya beli konsumen. Yang kedua adalah jumlah konsumen. Daya beli konsumen di sini yang perlu kalian ketahui juga ada dua. Yang pertama adalah permintaan efektif, yang kedua adalah permintaan potensial. Oke. Sedangkan pada jumlah konsumen di sini kalian bisa mengenal ada permintaan individual, kemudian ada permintaan pasar. Kita bahas satu persatu dari macam-macam permintaan. Kita mulai dari daya beli konsumen. Untuk daya beli konsumen yang perlu kalian pahami, yang pertama ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli. Yang kedua, permintaan potensial di sini adalah permintaan yang didukung oleh daya beli namun belum melakukan transaksi atau masih menanggungkannya. Kemudian, macam permintaan yang kedua adalah jumlah konsumen. Jumlah konsumen, permintaan individual sebagai bagian dari jumlah konsumen di sini, yaitu permintaan dari masing-masing individual terhadap suatu barang, sedangkan permintaan pasar adalah permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Itu tadi adalah berkaitan dengan permintaan. Yang berikutnya adalah materi penawaran. Kalau tadi kita sudah meletakkan posisi kita itu adalah sebagai pihak yang melakukan pembelian. Sekarang kita masuk pada materi penawaran. Dalam memahami materi penawaran ini anak-anakku, mari kita tempatkan kita sebagai pihak yang melakukan penawaran atau sebagai penjual. Apa yang kita maksud dengan penawaran di sini? Baiklah, penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai dan barang pada tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu apa saja yang mempengaruhi penawaran? Ada beberapa faktor, di antaranya anak-anakku. 1. Biaya produksi. Biaya produksi mempengaruhi penawaran karena tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan dalam produksi akan mempengaruhi harga barang tersebut. Jika biaya produksinya tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang yang berakibat pada penawaran barang tersebut berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksinya rendah, maka produsen akan menambah barang produksi tersebut untuk ditawarkan. Kemudian yang berikutnya yang mempengaruhi penawaran adalah teknologi. Teknologi mempengaruhi penawaran karena teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan berpengaruh pada jumlah dan kualitas barang yang dihasilkan. Sehingga semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka kualitas dan jumlah barang yang dihasilkan akan bertambah dan penawaran juga akan meningkat. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harapan akan mendapatkan laba. Anak-anakku di sini, harapan akan mendapatkan laba mempengaruhi penawaran. Alasannya, harapan untuk mendapatkan laba yang lebih banyak, maka produsen akan berupaya atau berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya dengan cara memperluas dan mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau yang kita kenal dengan laba. Kemudian yang keempat, anak-anakku, adalah faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi mempengaruhi penawaran. Di sini diartikan bahwa faktor non-ekonomi yang mempengaruhi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi dari penawaran. Contoh saja di sini digambarkan terjadinya bencana alam. Bencana alam itu merupakan sesuatu di luar dugaan atau di luar takdir manusia, di mana itu juga akan mempengaruhi atau menghambat dari penawaran itu sendiri dari
produsen ke konsumen. Demikianlah anak-anakku, kita lanjutkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang berikutnya, mari kita pahami mengenai kurva penawaran. Baiklah, apa yang dimaksud dengan kurva penawaran? Kurva penawaran itu adalah sebenarnya gambar grafis yang menggambarkan hubungan antara jumlah penawaran barang atau jasa dengan harga. Penjabarannya, jika harga suatu barang atau jasa naik, maka penawaran terhadap barang atau jasa akan naik. Demikian pula, jika harga barang dan jasa turun, maka penawaran juga akan menurun. Hal ini menyebabkan kurva pergerakan penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas sebagai akibat dari keterkaitan antara penawaran dengan harga yang bersifat berbanding lurus. Demikian, semoga anak-anak sekalian memahami dari apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan kalian tetap belajar jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.